nggak rukun sama om aku, terus akhirnya aku pengen cabut ke Jakarta. Aku merasa aku kayak benalu di sini. Udah kayak benalu. Makan gratis semuanya ada sih di sini. Nyaman hidupku. Cuma mau jadi apa aku? Aku mikir gitu terus. Udah aku ke Jakarta aja biar susah. Ke Jakarta nggak lama banyak yang ditangkap di Malang yang judi. Betapa dijaga ya sama Tuhan. Ya. Banyak yang lebih layak sih. Teman-temanku yang lebih baik hidupnya juga kayak itu lebih layak gitu loh. Tiap ngelakuin kesalahan tuh aku mau aneh-aneh tuh aku deg-degan. Kok cupu banget aku nih, kenapa sih cupu banget? Masa dulu nih hal biasa buat aku gitu loh. Ya udah, ya Tuhan, oke, fine gitu loh. Kamu lebih tahu lah udah. Aku tahu ini sindiranmu udah. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Lu tahu ceritanya ini gak? Yakub. Kan Yakub itu dia nyuri birthright-nya apa sih anak sulungnya Esau gitu, saudaranya gitu kan. Dan habis itu ketika dia lagi bapaknya itu pengen ngasih blessing, bapaknya pengen ngasih berkat, si Yakub tuh bohongin gitu kan, disuruh sama ibunya dia pakai baju-bajunya Esau. Biar dan kayak Esau ya. Benar, Ya. jadi abis itu bapaknya juga penglihatannya udah jelek, dan ketika dia lagi berkatin si yang dia pikir itu Esau, ternyata dia lagi berkatin Yakub gitu, Jacob. Nah, pada saat itu Yakub baru aja nipu bapaknya sendiri, dia pengen dibunuh sama Esau, saudaranya sendiri. Si Esau bilang pokoknya kalau misalnya lu balik lagi ke rumah, udah tamat, lu bakal gua sikat. Dan Esau ini emang dia itu pemburu gitu, jadi dia udah biasa banget ngebunuh binatang segala kayak gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya lu datang sekali lagi lu nginjek ini, begitu bokap kita udah nggak ada, lu bakal mati aja. Pokoknya dia udah kasih ultimatum seperti itu. Nyokapnya juga justru malah nyuruh dia, mendingan lu pergi daripada lu di sini lu bakal dibunuh sama Esau. Iya. Jadi akhirnya dia benar-benar kabur dari rumah juga gitu. Itu momen I think dimana come on, dia baru nipu bapaknya sendiri, dia baru nipu saudaranya sendiri gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan ketika dia lagi kabur tersebut, di tengah jalan dia siapin kayak batu untuk dia tiduran, tiba-tiba dia dapat sebuah visi kan. Visi dimana di mimpinya itu dia ngelihat ada malaikat naik turun dari surga gitu. Di visi tersebut. Dan di situ dia langsung bilang, "Oke, you know what? Ini gue akan urapin tempat ini dan ini akan dinamakan Bethel gitu." Itu awal mulanya kenapa ada si tempat Bethel tersebut. Tapi yang menariknya di gue ketika gue lagi baca cerita tersebut, Yakub ini dia lagi nggak doa, dia nggak puasa berhari-hari demi mendapatkan visi tersebut. Dia nggak ngelakuin apapun. Dia itu baru nipu bapaknya, dia baru nipu saudaranya, dia diusir dari rumah, dia mau diancam dibunuh sama saudaranya sendiri. Tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dia gitu. Walaupun lu lagi ngerasa jadi orang yang paling gagal banget, lu ngerasa orang yang lagi ancur-ancurnya banget, tapi Tuhan kayak malah memberikan grace atau kasih karunia-Nya itu ya, dimana no, you know what, gue tetap ada sama lu kok, malah dikasih visi gitu, yang harusnya kita gak layak mendapatkan visi. Banyak orang yang mungkin lebih suci, dia ke gereja tiap minggu, dia mendapatkan visi, dia mendapatkan dia justru kayak dia harusnya lebih layak untuk ngedapetin apa yang lu dapetin di kamar mandi selama 4 jam itu gitu. Iya benar. Tapi ya itu ya, Tuhan malah milih Alvin di saat itu, padahal lu sebenarnya benar-benar gak layak banget. Lagi ngutang ratusan juta, lagi kurang ajar sama oma yang udah ngegedein lo, baru putus kuliah juga, baru diputusin pacar juga, dimana gak tahu ya, gue gak tahu juga apakah lu sama pacar lu berhubungannya secara murni atau enggak, ya gue gak tahu. Tapi maksud gue, kalau misalnya lu benar-benar jadi pendosa ini, kenapa Tuhan so kind yang kayaknya unfair banget gitu untuk ngasih lu justru that moment supaya lu bisa mempunyai pertemuan sama dia gitu. Padahal lu cuma baca Mazmur baru 1 ayat. Iya benar sih. Ya kan gue tahu ada orang yang udah baca Alkitab bertahun-tahun tapi gak punya tuh encounter seperti ini. Iya ya, kalau diingat-ingat lagi itu blessing ya sebenarnya. It's a huge blessing, Vin.
Gak semua orang bisa merasakan itu ya. Iya, dapat baptisan Roh Kudus langsung gitu. Dimana kayak Banyak yang lebih layak sih. Teman-temanku yang lebih baik hidupnya juga kayak itu lebih layak gitu loh. Cuma gak tahu ya, mungkin mereka udah ngerasain juga atau enggak, gak tahu. ya. Ya benar sih. But what happened? Kayak what happened setelah di kamar mandi tersebut? Oh ya, by the way, lu ciptain lagunya judulnya apa? Setelah itu aku nyiptain lagu, setelah nangis baru ke shower tuh aku nyiptain lagu. Judulnya Pendosa. Pendosa. Ini gak pernah lu keluarin atau? Udah aku keluarin. Udah lu keluarin? Cuma aku kayak sembunyi-sembunyiin gitu. Wait. Berarti sebenarnya kalau misalnya gue cek di Spotify itu udah ada? Ada Pendosa. Oke, tapi disembunyi-sembunyiin. Ya udah. Maksudnya aku kurang promosi lah. Iya. Gak dipromosiin segimana gitu. Gak promosi. Tapi si Pendosa ini sebenarnya ada kalau misalnya pengen lihat gitu. Di YouTube ada gak? Ada. Oh oke. Waktu di X Factor aku udah bilang sama ke labelku, ini gak bisa, ini nazarku udah. Harus Aku harus mau ngeluarin ini dulu. Ngeluarin itu. Oke. Wow. Alright. Ya berarti bisa kita cek ya di bisa, YouTube ya. Bisa. Ada itu Pendosa. Alright. Jadi aku masih ingat soalnya dulu waktu abis dari Bandung aku sempat pulang Malang. Aku ngomong, aku tuh doa ke Tuhan. Aku pengen tuh lagu dunia dulu baru nanti ke Tuhan. Tuh, gimana Tuhan enaknya? Ya gitu, aku doa gitu. Gimana Tuhan enaknya gitu. Gak dijawab, berapa lama aku pulang Malang. Aku cuma ngomong, kasih itu ke Tuhan dulu. Baru nanti semuanya. Terus aku, itu kayak jawaban doa aku. Padahal gak nanya apa-apa ke dia. Wow, yeah, that's good. Jadi emang bener-bener fondasinya dulu Tuhan. Baru nanti yang dibangun di atasnya itu ya yang duniawi aja gitu. Gitu ya, mungkin itu jawabannya gitu loh. Ya. Aku merasa itu jawabannya. Wow. Ya, makanya waktu keluar X Factor aku langsung aku mau laguku ini dulu dong. Wow. Karena aku udah nazarku gitu loh. Ya. So Vin, ketika lu ciptain lagu dan habis itu ya mandi gitu ya di kamar mandi gitu ya yang lama gitu 5 jam di kamar mandi. Akhirnya begitu keluar, what happened? What happened with your life? Aku mulai baca Alkitab ya. Oke. Dari awal. Aku gak tahu mulai dari mana, jadi aku baca dari awal. Kejadian 1. Kejadian 1 tiap hari 5 pasal. Oke. Tiap hari, tiap malam. Ada yang baca waktu itu udah ada males, ada gitu. Cuma aku tetap baca. Wow. Aku udah janji sama Tuhan, aku baca deh. Wow. Gak langsung lurus. Cuma aku tahu ada beda waktu aku baca Alkitab. Ada hari-hari dimana waktu aku baca series tuh beda hariku. Terus sempat balik judi lagi berapa bulan. Berhenti berapa bulan nih. Itu udah amazing menurutku. Aku berhenti 1-2 bulan. Dari bulan ketiga aku balik judi lagi. Masih ada kayak gitu lagi. Of course. Ya. Yeah. Berhenti lagi berapa bulan, balik judi lagi. Sampai aku pulang Malang itu. 6 bulan doang aku di Bandung. Untuk demi aku punya hidup yang lebih teratur. Karena aku kerja dan tinggal di rumah orang lain. Kerja apa? Kerja kayak di wedding organizer gitu. Oke. Di Bandung. Aku kenal sama orang yang punyanya itu. Jadi aku harus ngikut dia terus. Jadi aku bangun pagi sama mereka. Kerja di situ. Terus pulang juga sama mereka. Ya terus balik ke Malang. Miring-miring lagi. Lebih malang aku minta baptis akhirnya. Oke. Aku udah janjian waktu di Bandung tuh aku udah ngechat sama tante aku mau baptis dong. Bisa diaturin gak? Oke. Kenapa? Tiba-tiba pengen dibaptis? Awalnya aku gak. Baptis tuh gunanya apa? Ini baru pertama kali nih mau dibaptis nih? Enggak, 2 kali. Ini yang kedua kalinya? Kedua kali. Dulu SMP aku udah pernah dibaptis tapi karena dipaksa oma aku juga. Oke. Jadi kayak bukan dari hatiku gitu. Ya. Yang ini aku bawa dari hatiku. Wow. Mau baptis. Awalnya gak percaya baptis tapi karena aku disindir terus pentingnya baptis. Disindir sama siapa? Ada pendeta ngomong. Oke. Terus ada kadang lihat YouTube atau apa tuh ada yang ngomong itu lagi. Soal baptis. Jadi kayak ya udah, ya Tuhan, oke, fine, gitu loh. Kamu lebih tahu lah, udah. Aku tahu ini sindiranmu, udah. Tuhan itu kadang-kadang kalau ngomong sama kita itu ya suka lucu ya dari mana-mana gitu. Gue pas lagi mau cabut dari Indonesian Idol tuh sampai billboard aja gitu tiba muncul gitu. Yang realistis kok Tuhan tuh ngomongnya. Ya lewat dari situ itu aja gak ngomong langsung muncul. Hey baptis. Enggak. Iya kan? Dari lagu misalnya. Kok kebetulan lagunya ngomongin soal letting go ya. Iya. You know? Mungkin karena saat itu lagu Frozen lagi terkenal juga gitu. Makanya let it go gitu. Iya. Dari situ akhirnya aku chat tanteku langsung mau baptis pulang. Wow. Ya boleh. Oke. Pulang malam baptis. Udah. Terus sempat mau sama teman-temanku nih. Mau miring-miring lagi.
Udah mulai hangout lagi, balik lagi ke teman-teman. Miring-miring tuh maksudnya mulai judi lagi segala kayak gitu. Judinya masih udah menurun. Oke. Udah sangat menurun. Oke. Sempet aku judi lagi tuh aku menang kan. Ya. Aku gak mau, uangnya pun aku gak mau terima, mainin aja. Oh wow. Sempet itu. Oke. Cuma karena aku kumpulin terus sama teman-temanku. Ya. Balik lagi dong ke Daniel, pasti terus-terusan. Sama Tuhannya, waktu Tuhannya aku kurangin. Jadi aku pasti balik lagi. Ya. Tapi gak separah yang dulu udah. Lebih tahan-tahan. Ya tapi tiap ngelakuin kesalahan tuh aku mau aneh-aneh tuh aku deg-degan. Gimana? Deg-degan. Jadi ini setelah dibaptis? Setelah dibaptis. Pas lagi dibaptis tuh ada momen apa gak? Enggak. Cuman jelup aja blok, gini aja. Iya gini aja nih gitu. Gitu aja. Oke. Tapi setelah itu aku ngerasain tiap aku mau kesana kesini, yang dulunya sebenarnya itu biasa aja buat aku. Sekarang kok deg gitu ya. Oh iya. Aku takut. Aku bilang temanku, kenapa aku takut ya? Padahal ngelakuin hal yang sama. Lakuin hal yang sama kayak dulu. Aku takut sekarang. Oh wow. Takut. Yang beneran takut gitu loh. Ya. Kok cupu banget aku nih, kenapa sih cupu banget. Perasaan dulu nih hal biasa buat aku gitu loh. Itu aku deg-degan. Oh wow. Berapa bulan tuh aku di Malang ya Kak Daniel. Di Malang pokoknya kumpul temen tuh mulai gak jelas lagi aku sebenarnya. Mulai gak jelas lagi. Waktu sendiriku juga sedikit. Sedangkan waktu di Bandung tuh aku banyak waktu sendiri banget. Jadi pentingnya sendiri itu menurutku tuh sangat penting. Terus aku judinya waktu itu udah gak main di kayak di link-link itu. Aku mainnya di aplikasi ada poker. Lebih ke poker aja. Poker aja. Aku milih buat mau ke Jakarta lagi. Aku gak tahu dapat uang dari mana. Jujur mau ke Jakarta tuh mau pakai uang apa aku gak tahu. Tapi daripada di sini aku kayak benalu, aku bilang. Ya. Aku super kayak benalu waktu aku balik Malang. Itu aku masih gak rukun loh Kak Daniel sama om aku. Sangat tidak rukun. Aku tinggal di rumah tanteku terus. Gak mau balik untuk tinggal sama mama. Mama. Walaupun sudah dibaptis, walaupun sudah baca ayat tiap hari, 5 ayat tiap hari, walaupun kayak kalau misalnya mau ngelakuin yang nakal-nakal, hatinya deg-degan banget, jantungnya deg-degan banget, tapi tetap aja hubungan masih belum terrekonsiliasi. Enggak. Oke. Terus ya gak rukun sama om aku, terus akhirnya aku pengen cabut ke Jakarta. Aku merasa aku kayak benalu di sini. Bener-bener kayak benalu. Kayak gak ada gunanya, cuman ngisep keuntungan dari orang lain aja gitu. Makan gratis semuanya ada sih di sini. Nyaman hidupku. Cuma mau jadi apa aku? Aku mikir gitu terus. Udah aku ke Jakarta aja biar susah. Biar susah. Akhirnya ke Jakarta pakai duit siapa? Ke Jakarta aku sempet kayak ada bikin bisnis. Jadi ada di aplikasi kayak poker gitu kan. Aku ngapain ya main terus poker ini? Kalau aku bisa jadi hostnya. Yang bisa ngasilin uangnya itu. Aku merasa gitu. Aku mending jadi bandarnya aja lah. Aku yang ngitungin aplikasi udah bisa ngitungin pinter, canggih aplikasinya gitu loh. Aku bikin itu. Aku merasa aku bisa hidup pakai ini. Bisa. Terus aku ngomong ke tanteku aku mau ke Jakarta. Kenapa mau ke Jakarta? Ya jujur aku sekarang udah mulai berani soalnya aku punya bisnis ini jujur aja. Aku ngaku sama tanteku. Terus tanteku cuma ngomong, orang kalau udah kenal Tuhan, kamu masih mau kayak gitu, pasti digagalin. Wow. Pasti. Terus aku deg-degan langsung. Kalau dia ngomong gitu langsung, iya sih. Kita langsung iya. Ya oke. Ya udahlah aku stop. Stop akhirnya ngomong ke papaku akhirnya mau ngasih tapi cuma sedikit. Cuma dikasih 2 juta. Untuk ke Jakarta? 2,5 juta. Tapi waktu itu zaman Covid jadi aku dapat tempat tinggal itu cuma 800.000. Aku hidup cuma 1,7 di Jakarta. Gila. Oke. Gila loh itu super sedikit. Tapi untungnya masih ada temanku 2 yang baik gitu. Yang kadang bantuin aku. Terus ke Jakarta gak lama. Ini keren ini. Banyak yang ditangkap di Malang yang judi-judi. Banyak yang ditangkap di Malang. Di Malang. Yang orang yang judi-judi. Tangkap polisi. Teman-temannya Alvin ada? Teman-temanku yang main-main ditangkap. Yang tadinya tuh satu circle sama Alvin kan saat itu kan di Malang kan? Gak circle banget tapi sama-sama main judi. Poker itu. Terus dia bocorin tentang masalah hal poker aplikasi ini. Polisi tuh gak tahu masalah hal poker aplikasi ini. Dia ngerti yang di link-link itu. Dia membuka itu dia tahu polisi. Tapi akhirnya karena ada yang cepu. Akhirnya semua yang main ini WA-nya itu diliatin semua. Ditangkap. Wow. Oh wow. Ditangkap.
dicariin nama aku siapa, Alvin Judiman, Jakarta, jadi aku gak bisa ketangkep. Wah, man. Aku sama sekali gak ketangkep. Oh wow. Yang di Malang udah ketangkep. Bahkan saudaraku pun ada yang ketangkep satu karena main juga. Oh, oke. Betapa dijaga aku sama Tuhan saya. Ya. Itu total aku stop, tidak pernah judi. Udah sejak saat itu udah benar-benar. Waktu mau ke Jakarta tuh aku udah putuskan buat stop. Waktu tante aku bilang gitu. Dan pas Oke. ketangkep ya udah teman-teman ketangkep ya udah berarti itu udah benar-benar. Iya, gak usah poker-poker lagi lah udah. Walaupun aku tahu itu poker aku udah gak cari uang ya, aku cari serunya, mikirnya gitu emang seru main poker. Tapi udahlah gak usah. Oke. Ketangkep dan semua ketangkep, aku HP. Orang telepon aku tuh gak berani. Karena di Malang tuh lagi panas-panas ya. Ya. Nama aku dicari-cari tapi. Wah, gila. Waktu itu. Gila. Kayaknya punya skill gitu loh setiap orang. Kayak pinter pengetahuan, aku kayak kurang tahu apa-apa. Bisa cuma nyanyi doang, khawatir. Terus sampai sering sosmed tuh sampai pagi. Mulai malas worship. Carilah YouTube khotbah Kristen bagus. Itu doang tulisan aku. Mencet lah paling atas. Oke. Orang yang khawatir tuh sama sekali tidak kayak percaya Tuhan. Khawatir sama hidup. Langsung kesindir aku. Tuhan jujur aku khawatir. Jujur aja aku khawatir. Gimana caranya buat aku gak khawatir lah. Ajarin aku supaya aku lebih ngandalin kamu lebih lagi. Malam tau X Factor. Dikasih X Factor. Gak jelas hidupku gak ada. Ya. Gak jelas. Super gak jelas. Waktu X Factor ketika lu ngomong lu bosan hidup. Itu kenapa lu bisa ngomong hal seperti itu, man?